Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, izin bertanya sekaligus minta nasihat untuk kami selaku orang tua dan khususnya anak-anak remaja putri tentang bahayanya pacaran. Karena 2 pekan yang lalu ada berita heboh di Semarang di mana ada perempuan yang dimutilasi jadi 11 potongan oleh pacarnya dikarenakan cekcok saat dikontrakan. Syukron Buya dan minta doanya untuk kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahannya kan kompleks. Hari ini tidak seperti zaman waktu kami masih kecil. Waktu kita kecil, anggap saja yang seumur di atas kami. Anggap saja kami yang termuda di antara yang tua. Kami masih menemukan suasana aman. Nggak ada yang namanya handphone. Televisi pun nggak ada. Di kampung tuh yang punya hanya Pak Lurah. Itu pun acaranya aman-aman saja. Masih ingat Kolam Pencapir sama Ria Jenaka? Baik seperti itu. Apalagi gitu. Enggak ada yang aneh-aneh. Baik. Itu pun zaman itu hasilnya kita. Zaman itu hasilnya kita. Kita kayak begini ini kualitasnya. Lah terus zaman kita ini yang macam-macam bisa masuk kocek anak-anak kita. Kira-kira hasilnya apa nanti? Kalau kita tidak serius dalam mendidik anak kita di zaman ini. Nah, membangun kedekatan penting banget kepada anak-anak. Sebelum mereka dekat kepada yang salah. Maka sudah waktunya kita semakin akrab dengan keluarga, dengan anak-anak. Biarpun Anda sibuk kerja seperti apapun, ketahuilah bahwasanya pastikan Anda bisa dekat dengan anak-anak. Ini yang membatasi mereka untuk liar di dalam bersahabat. Nah, di saat mereka bersahabat liar, yaitu tadi, bisa menaudil terpesona dengan lawan jenis tanpa kriteria, sehingga pacaran, sampai pacarnya salah pun sampai dihabisi, macam-macam, dizinai, diobat, segala macam. Zaman ini harus begitu kita. Orang tua harus betul-betul menjadi sahabat buat anak-anaknya. Sudahlah, dengar ini sudah. Kalau Anda belum bisa, Anda belajar menjadi sahabat. Anda sering diskusi. Sehingga sahabat dengan sahabat itu rahasianya dibongkar semuanya loh ya. Sahabat dengan sahabat itu semua yang disembunyikan diungkapkan, cerita sering curhat. Kalau seandainya sahabat anak Anda adalah Anda, lihat. Mungkin dia mulai, ini loh pembahasannya di sini. Mulai ada rasa senang dengan lawan jenis akan mengungkapkan kepada Anda. Sekarang itu dengan teman, itu mulai senang saja ngomong, tahu enggak kamu siapa? Itu si yang ganteng itu. Rumahnya mana itu? Yang bener, kamu bisa nyalamin enggak? Mulai macam-macam. Lihat sahabat. Kalau anak Anda menjadi sahabat anak-anak Anda, apa yang ada di rasa di hatinya akan diungkapkan. Dan itu kami temukan di sebagian ibu-ibu. Anaknya sudah mulai senang dengan pasang lawan jenis. Nah ini loh, di sini mulai terarah. Sebab rasa cinta pasti tumbuh. Fitrah mereka untuk cenderung kepada lawan jenis itu pasti ada. Nggak bisa kita pangkas, kamu tidak boleh senang lawan jenis. Masuk lagi senang lawan sejenis juga masalah juga kan? Nggak bisa. Tapi Anda harus pandai menjadi sahabat. Ini himbauan kami adalah bagaimana orang tua punya waktu yang cukup untuk diskusi kepada anak-anaknya. Termasuk di saat anak sudah menjelang akil balik, mulailah Anda berbicara tentang masa depan pasangan. Nggak ada masalah sayang, nanti kalau punya suami diskusi. Jadi ini akan terbuka, nggak akan terperosok kalau dia mulai senang. Nah, di saat sang anak mulai mengadu, ada senang dengan lawan jenis, jadilah orang bijak. Jangan langsung bilang, nggak boleh, nggak, masuk sekolah. Ibu-ibu dipercaya malah marah-marah. Sayang, buka pintu selebar-lebarnya. Umi,
tidak akan melarang apapun asalkan memang betul orang itu siapa dia, boleh. Ya penting dia begini, dia baik sama ibunya, dia begini, pasang kriteria yang cukup di otak anak kita. Kalau nggak masuk kriteria tuh jauh sendiri. Aduh, paling Umi nggak seneng dia. Sebelum dia jatuh cinta, lah ibunya nggak tahu ngobrol tentang masa depan, tentang kriteria di pasangan di hadapan anaknya, terlanjur seneng. Kalau seneng itu kan buta, nggak pakai kriteria. Ditanya, nak, ya nak, kenapa kok kamu seneng dia? Apanya yang bikin kamu seneng? Nggak tahu, mak. Bingung kan? Banyak perempuan seperti itu. Laki-laki lebih banyak lagi. Ada buta. Jadi ini mungkin nasihat para orang tua. Sebab kalau bahasanya begini, di saat sudah terjadi banjir, nggak bisa kita membuat bendungan. Bisanya kita membuat aliran-aliran. Hari ini banjir kita. Orang dulu diam-diam anaknya selamat. Hari ini sudah, kalau Anda tidak ngomongin masalah itu, dia ngomongin sama temannya yang salah. Nah, Anda harus bijak betul dalam hal ini. Ini kayaknya harus ada pendidikan khusus ini, ada kursus khusus ini bagaimana menghantarkan anak-anak, khususnya di anak sudah mulai tamat SD. Hati-hati, tamat SD masa pubertas. Yang sangat mudah ke bawah. Karena apa? Waktu itu adalah dia sudah mulai berbeda. Bukan sebagai anak lagi, sudah ada mulai kecenderungan dengan lawan jenis. Kemudian apa? Usia yang sensitif. Rasa kritis belum ada. Yang ada hanya kagum kepada apa yang dilihat. Wah, ganteng, anaknya orang kaya, ramah, itu gampang terpesona. Di anak-anak semacam itu. Belum lagi naudzubillah, tiba-tiba dicekoi oleh kawannya dengan tontonan urusan syahwat, nggak peduli lagi dia. Dia melampiaskan syahwat, tidak berpikir tentang masa depan. Ini yang terjadi. Jadi tolong menjadi kawan, sahabat sang anak, sebisa mungkin. Kalau Anda belum bisa mulai belajar saat ini, diajak diskusi, ngobrol, keterbukaan. Dan di saat mereka terbuka, tolong jangan langsung Anda tegur. Kalaupun itu melakukan kesalahan, pelan-pelan menyelesaikan masalah. Kemudian setelah itu, sebab-sebab kerusakan hari ini Anda harus waspada. Mohon maaf, media sosial, handphone dan sebagainya. Hari ini kalau Anda melarang putra-putri Anda nonton televisi, kayaknya sudah nggak mungkin. Main internet nggak mungkin. Lagi-lagi tadi, di saat terjadi banjir bandang, bukan waktunya membuat bendungan, tapi buatlah aliran-aliran air. Maksudnya begini, Anda harus siap menemani putri Anda untuk browsing internet. Sayang, mau kemana untuk internet? Ada jamnya. Mau ke internet? Oke sayang, boleh. Ada jamnya. Ibunya nemeni di sampingnya. Sambil baca Quran dan sebagainya. Temani. Ketahuilah, duduknya seorang ibu nemeni anaknya nge-browsing internet, itu bisa jauh lebih bagus daripada sholat. Yang banyak. Karena apa? Ini menjaga akhlak mereka. Dan kalau memberikan handphone pun hendaknya pakai aturan sebelum terlanjur. Dari kecil mulai pengen handphone. Sayang pengen handphone, oke. Saya belajar dari orang kafir, seorang non muslim, perempuan mencatat. Begitu bahayanya handphone. Maka jika engkau ingin memberikan handphone kepada anakmu, paling tidak harus punya 10 syarat berikut ini. 1. Handphone ini adalah milikku, anakku sayang, bukan milikmu. 1. Ini aku pinjami saja. 1. Yang kedua, handphone ini tidak boleh pakai PIN. Yang ketiga, sampai di rumah handphone bebas, siapa saja boleh buka. Yang keempat, ada catatan. Ajib, ini orang Islam kadang latah banget, ini nggak pernah mikir-mikir. Orang kafir mikir begitu. Sehingga sang orang tua nyantai sampai di rumah, handphone anaknya sama. Ibunya sahabatnya buka gampang. Baik, terlalu panjang jawabannya, insya Allah. Karena memang problem ini, soalnya itu topik khusus, insya Allah nanti dibahas gimana sih kita nangani solusi anak-anak kita permasalahan. Hari ini bahaya banget. Baik, seperti tadi, handphone. Kalau melarang, kalau anak kita di luar susah, alasannya sekarang untuk apa? Sekolah apa istilahnya, sekolah pakai itu? Daring segala macam, pakai ini, apa itu, macam-macam. Mau alasan nggak boleh. Alasannya, kalau bodoh jangan salin, Mak. Gitu itu. Baik, jadi kita harus pandai-pandai urusan itu, harus ada tata cara penggunaan handphone, alat elektronik dan sebagainya. Maka jadi orang tua jangan malas, nemeni saja nggak mau katanya, nemeni browsing internet, temeni supaya tidak kemana-mana. Ibadah itu, baik itu diantaranya.
Kemudian setelah itu pemahaman tentang masalah pacaran itu sebenarnya bisa dipangkas dengan keterbukaan seorang tua masalah yang halal pernikahan. Gini sayangku, ini jawaban terakhir ini. Sayang, harapan abi sama umi, ayah sama ibu, ayah bunda, kamu sukses dengan. Ke depan pokoknya gini. Kapan kamu pengen menikah sayang? Kalau nikah, abah umi akan buka pintu lebar selebar-lebarnya. Gitu loh. Tapi kalau sudah melanggar pacaran dan sebagainya, aduh murka. Karena apa? Takut kepleset sayang ya. Itu sebelum dia pacaran. Lihat, dia mau pacaran, ngapain saya pacaran? Mending saya nikah, wong ibu saya ngizini kok. Biarpun kalau kita kasih ajang jembar, belum tentu masuk pernikahan. Wong nikah tuh gak gampang kok. Cuman kadang orang tua tuh gak ngasih gambaran solusi. Pokoknya kalau kamu nikah kapan saja saya izin kena oke. Di saat dia minta nikah betul, oke nak, nikah nggak punya larang, nggak api larang, nggak apa. Cuman kamu harus punya persiapan. Calonmu mana, sayang? Ayo harus ya bener. Kemudian sekolahmu gimana? Gini. Kadang-kadang di situ dia diskusi karena terbuka orang tuanya, dia mundur halus sebelum waktunya. Karena merasa ini belum waktunya. Itu kadang orang tua masalah, nggak boleh pokoknya selesaikan kuliahnya dulu. Ngapaan nikah? Enggak. Akhirnya naudzubillah bukan saja pacaran, dia berzina. Akhirnya betul dapat gelar sarjana ekonomi plus pezina. Ibunya yang ikut dosa. Membiarkan anaknya. Makanya juga jangan persulit urusan pernikahan. Itu saja insya Allah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Di hari yang repot ini. Di hari yang betul-betul mengerikan ini. Wallahu a'lam bishawab.